Kita melihat seluruh Akademi Zirus sedang berjalan. Di segala arah ia tertahan oleh sebuah barier. Di sekeliling kita melihat berbagai murid tewas, Bond mereka juga tewas. Ada yang sangat ketakutan. Lalu di sana kita melihat Doradra. Dia juga sudah mati. Kepalanya terpisah. Melihat semua itu, Pangeran Curtis kini tak bisa menahan dirinya. Dengan marah, ia mencoba maju, tetapi Clary menahannya, berusaha menghentikannya. Namun Curtis dalam amarahnya berkata, "Tidak, aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka." Clary berkali-kali mencoba menenangkannya, tetapi dia dalam amarah berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita duduk saja di sini dan melihat mereka. Mereka membunuh semua teman kita di sana begitu saja?" Namun saat itu Putri Catelyn datang dan langsung menampar Pangeran Curtis, lalu sambil menangis berkata, "Kakak, kita harus memikirkan jalan keluar, Kakak. Bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Dan bagaimana kita bisa membunuh monster itu? Kalau kau bertindak seperti ini, kita tidak akan melakukan apapun dari semua ini kalau kau mati." Mendengar itu, Pangeran Curtis menatapnya, memahami ucapannya, dan berkata, "Baik." Tetapi saat itu semua menatap ke depan. Mereka benar-benar terkejut karena para elf satu persatu, dan yang lainnya dibawa dalam keadaan ditawan. Dan saat itu juga, begitu Pangeran Curtis melihat ke depan, ia menangis karena di hadapannya kita melihat Freyeth terikat. Keadaannya sangat buruk. Dan di sana Lux sedang menyeret Putri Tesia. Keadaannya bahkan lebih buruk. Dan ketika Elja melihat ini, dia berpikir, tidak, ini tidak seharusnya terjadi. Dia bahkan tidak seharusnya berada di sekolah. Lalu kenapa? Kenapa dia ada di sini? Saat itu Drenif berkata, "Sepertinya perhatian semua orang sekarang tertuju padaku. Jadi, mari, pertama-tama aku perkenalkan diriku. Seperti yang sudah kusebutkan sebelumnya, namaku Drenif. Aku datang ke sini untuk kalian semua. Dari sebuah tanah yang jauh, sangat jauh, di mana semuanya sangat-sangat kejam bagi yang lemah. Kalian semua yang di sini menampilkan diri kalian, menganggap diri kalian para elit. Namun dari tempat aku berasal, kalian semua adalah sampah. Tidak lebih dari itu. Dan karena itulah aku berusaha membuat kalian menjadi layak, agar ketika tuanku datang ke tempat ini dan menjadi penguasa baru benua ini, kalian semua punya tempat, entah di mana, di kerajaannya yang baru." Semua mendengarkan itu, semua sangat marah. "Lakia, maju dan ungkapkan dirimu." Oke. Orang ini menamai Lux dengan sebutan Lakia. Dan begitu mendengar itu, Lux mengungkapkan dirinya dan berkata, "Para perwira Daisy yang perkasa, bahkan sang putri elf jenius sekalipun, bukan apa-apa di hadapanku." Dan ketika Lux mengungkapkan dirinya, melihatnya saja Elja berteriak, "Lukas, kau anak haram. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bagaimana?" Lux menatapnya, tertawa, dan sambil menarik rambut Tesia ke atas, ia mendekatinya. Melihat dia melakukan itu, Elja semakin marah, dan saat itu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Sesuatu mulai keluar dari dalam dirinya, semacam aura hitam yang hanya menyuruhnya untuk membunuh. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun saat itu semua orang menjauh darinya. Lalu kita melihat Elja dalam suatu kekuatan atau wujud yang aneh. Matanya telah sepenuhnya memerah. Dari seluruh tubuhnya, sesuatu seperti aura hitam keluar. Dan saat itu, hanya dengan bantuan kedua tangannya, dia menghancurkan barier itu sepenuhnya di sana. Barier yang sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membukanya. Dan kini perlahan-lahan dia masuk ke dalam. Semua monster datang menyerangnya. Namun dia, dalam sekali gerak isyarat tangannya saja, membunuh semua monster di sana. Dia berpikir, "Ini tidak terasa seperti diriku. Sebenarnya aku ini siapa?" Saat itu semua kultis hendak menyerangnya, tetapi Drenny menghentikan mereka semua. Kemudian kita melihat Elja perlahan-lahan pingsan. Namun sambil mengulurkan tangan ke depan, dia berpikir, "Tidak apa-apa, aku hanya harus membunuh Lux." Dan saat itu dia menyerang Lux, yang langsung mengenai salah satu tangan Lux. Tanpa bisa melakukan apapun lagi, dia pingsan di sana.
Locke tidak mengerti apa-apa. Namun saat itu Drenny mendekatinya, menangkapnya, dan Elja pun berpikir, "Kau, aku kesakitan. Arthur, kau sebenarnya di mana, ha?" Adegan berpindah. Seseorang berkata, "Kerendahan hati, loyalitas, kebengisan, dan keberanian. Semua itu diajarkan kepadaku oleh keluargaku. Dan keempat kualitas ini wajib dimiliki untuk menjadi seorang Bladeheart. Dan dulu aku percaya bahwa aku bisa mengikuti keempatnya. Tapi betapa ignorannya aku, betapa bodohnya aku. Aku sama sekali tidak tahu sihir apa yang digunakan Elja untuk menghancurkan barrier. Tapi ini adalah kesempatan sempurna untuk melawan balik. Lalu kenapa aku tidak bisa bergerak?" Saat itu dari belakang seorang profesor kini maju. Profesor Glory berkata, "Profesor Grinder, tongkat Anda." Dia berkata, "Barrier akhirnya sudah pecah. Kita tidak bisa melepaskan kesempatan ini." Mendengar itu, Glory pun mulai maju dari belakang. Clary memperhatikan mereka semua. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa mengalahkan Drenny ini? Kenapa? Kenapa mereka pergi ke sana? Bodoh. Mereka benar-benar bodoh. Namun saat itu Curtis berkata, "Clary, apa yang harus kita lakukan?" Katakan. Clary tidak mengerti kenapa mereka bertanya padanya. Lalu Curtis berkata, "Clary, kau adalah pemimpin. Kau tahu, kan? Katakan, apa yang harus kita lakukan?" Dia masih belum bisa memahami apapun. Namun saat itu dia menoleh ke belakang, melihat semuanya. Di sana Theodore hangus, dan Dodra kepalanya terpenggal. Semua profesor maju. Saat itu Profesor Glory menoleh ke belakang. Sambil menatapnya ia tersenyum, dan ia kembali teringat kata-kata keluarganya. Dan kini dia berteriak, "Siapapun yang terluka, semuanya tetap di belakang. Yang lain, ayo!" Kini dia siap untuk melawan balik. Di sisi lain, saat itu Drenny berkata kepada Lucas, "Dengar, ada beberapa perubahan dalam rencana. Untuk sekarang aku akan kembali, dan aku berharap kau juga mengikutiku setelah membersihkan semua ini." Di sana dia mulai melangkah maju. Namun saat itu Lux meletakkan tangan di pundaknya dan berkata, "Kenapa? Kenapa kau membawa bocah itu bersamamu? Katakan." Tetapi saat itu dia benar-benar ketakutan. Drenip melepaskan auranya sambil berkata, "Sebagai sebuah alat, bagaimana kau bisa mempertanyakan tuanmu?" Dan saat itu seseorang berkata padanya tentang gerbang. Gerbang telah terbuka. Dia mulai melangkah maju masuk ke dalam gerbang dan berkata kepada Lucas, "Loki, jangan membuatku kecewa." Dan melihatnya pergi, saat itu juga semua profesor menyerangnya. Namun sebelum mereka bisa menyentuhnya, Nocus menahan semuanya dengan kekuatannya. Sekarang semua orang, satu persatu, terus menyerangnya. Mereka menyerang semua orang, para kultis. Namun kini Profesor Glory benar-benar terkepung oleh mereka. Dia berpikir apa yang akan dia lakukan. Namun saat itu mereka semua diserang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, para anggota DC datang bersama untuk membantu mereka. Dia menyuruh semua orang kembali. Namun Clary berkata, "Ini juga pertarungan kami. Profesor Glory, kami akan bertarung." Dan dia membunuh seorang monster dengan sangat brutal. Mendengar ini, Profesor Glory tidak lagi menghentikan mereka. Namun saat itu, ketika Clary menatap ke depan, yang ada di depannya bukan siapa-siapa selain Kai. Dia berpikir, beraninya dia? Bagaimana bisa dia? Kai berteriak dan sekaligus menggunakan kekuatannya, melompati semua orang untuk menyerangnya. Namun saat itu sesuatu yang aneh terjadi. Kai menggunakan kekuatannya dan menghentikannya di udara. Clarity berteriak, "Bagaimana Kai? Bagaimana kau bisa melakukan ini pada kami? Pada Theo, pada Dodra, bagaimana?" Namun saat itu terdengar suara keras. Dia sekarang tidak bisa lagi berbicara. Ia hanya melihat semua orang, bahwa semuanya datang ke arahnya. Ia berpikir, tidak, mereka semua seharusnya pergi ke arah Kai, karena Kai sedang kembali. Tidak, kenapa mereka semua datang ke arahku? Tiba-tiba darah keluar dari mulutnya, dan ketika ia melihat ke bawah, ia melihat sebuah benda batu yang runcing telah menembus tubuhnya. Melihat itu, semua orang kini berlari ke arahnya. Namun saat itu lagi sesuatu bergetar. Suara yang menggelegar terdengar,
Dan semua orang satu persatu menoleh ke belakang. Lukas mendengar suara itu, menoleh, dan langsung terkejut. Bahkan semua orang, kecuali Clary, dan kini akhirnya Arthur pun telah masuk. Dan di belakangnya ada Bond-nya, yakni Selby, yang sekarang berada di markas para naga. Melihat Arthur di depan dan melihat naganya, Clary tercekat. Tanduknya seperti pedang yang terpolish, dengan kepala yang tajam di antaranya. Warnanya begitu hitam hingga bayangan di depannya sendiri terasa abu-abu. Dan matanya berpendar sedemikian rupa, sehingga bahkan seorang prajurit veteran di hadapannya pun akan malu, ketakutan, dan membeku sepenuhnya. Namun ketika kita sedang terinspirasi melihat naga itu, yang membuat kita berkata, "Oh, adalah bocah yang berdiri di bawahnya," yang membuat hati kita berdegup. Di sanalah kita melihat Arthur datang perlahan-lahan. Clary berpikir, setiap langkahnya seolah subtil, tetapi dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Aku sedih karena aku tidak akan bisa melihat Lukas gemetar ketakutan. Di sana kita melihat kondisi semua profesor sangat buruk. Di sisi lain, Lukas kini melihatnya di depan, berpikir, aku sekarang punya kekuatan sebesar ini. Mana sebanyak ini yang tidak terbatas. Namun tetap saja, mengapa ketika dia datang di hadapanku, aku merasa begitu tidak nyaman? Dan saat itu juga ia meningkatkan kekuatannya sambil berteriak, "Peliharaan yang bagus, Arthur! Datang ke pesta tepat waktu ya, Arthur!" Kau pikir kadal berukuran berlebihanmu ini bisa melakukan sesuatu padaku? Ketika para profesor Akademi Cyrus saja tidak bisa menyentuhku, kau bisa apa? Arthur sedang berjalan ke arahnya. Ia terus saja bicara. Tetapi Arthur mengabaikannya dan terus maju. Melihat itu, ia benar-benar terkejut. Arthur datang ke sisi Tessia. Di sisi lain, semua orang sepenuhnya ketakutan melihat naga itu. Karena naga, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Tetapi Lukas sudah sangat marah karena Arthur kembali mengabaikannya. Sekarang ia pergi ke Tessia dan memeriksa tanda vitalnya. Ia berpikir, tidak, dia baik-baik saja, hanya tidak sadar. Ya, ada beberapa luka di tubuhnya. Di sisi lain, dari belakang, Lukas kini berteriak. Dia menangis. Kau tahu, dia menangis. Drenif hanya berkata kepadaku agar aku tidak melakukan apapun padanya. Tetapi aku tidak berpikir akan mendengarkan ucapannya. Karena apa ada cara yang lebih baik untuk menghancurkanmu daripada ini? Namun mendengar semua ucapannya itu, Selby meraung marah. Lukas memang sedikit takut, tetapi saat ia melihat Arthur, ia melihat bahwa Arthur sekali lagi mengabaikannya dan membawa Tessia pergi dari sana. Dan saat itu, dengan marah ia berkata, "Bagaimana kau berani menunjukkan punggungmu padaku? Setiap tulang di tubuhmu akan kupisahkan, agar kau juga tergeletak di sana dan menangis." Namun tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang lain. Semua kekuatan yang ada seolah mulai tertekan. Ia tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Seperti perasaan ini pernah ia rasakan sebelumnya. Mengapa tubuhnya bereaksi seperti ini? Dan orang ini, yang hanyalah orang biasa, mengapa darinya aku merasakan aura seperti itu, yang bahkan tidak pernah kurasakan dari kakakku sendiri? Lalu terdengar suara, "Lukas, kupikir kau di hadapanku tidak lebih dari seekor. Yang kubunuh pun kurasa tidak perlu, tetapi kau berani menggigitku. Setelah apa yang kau lakukan, memaafkanmu pun bukan pekerjaan seorang sadu." Matanya berpendar. Melihatnya berbicara seperti itu, Lukas sudah ketakutan. Ia merasa seolah dari bawah ada tangan yang datang dan mencengkeram tubuhnya. Ia berpikir, tidak, semuanya tidak seharusnya terjadi seperti ini. Kekuatanku seharusnya jauh lebih besar daripadanya. Lalu bagaimana bisa serangga seperti itu menghasilkan ketakutan sebesar ini di dalam diriku? Sebenarnya, berapa banyak orang, berapa banyak beast yang telah dia bunuh, sehingga setelah itu ledakan darah sebesar ini muncul di dalam dirinya. Dan saat itu ia menyerang Arthur dengan marah. Melihat itu, Selby berkata, "Papa." Ia berkata, "Tidak apa-apa Selby, kalian cukup lindungi Tessia." Dan saat itu kita melihat dia sudah masuk ke bentuk pertamanya. Kedua matanya bersinar berbeda, dan kemudian ia menciptakan sebuah penghalang yang membuat serangan-serangan Lukas itu dengan mudah tertahan. Melihat ini, Lukas benar-benar ketakutan.
Sekarang Arthur perlahan-lahan menuju ke arahnya. Lukas berteriak, "Ini tidak adil. Kau tidak hanya menyembunyikan kekuatan apimu, tetapi kau juga menahan kekuatan esmu. Tapi sekarang itu tidak penting. Dan sekarang terimalah ini." Dan lagi-lagi, ia melancarkan sebuah serangan berbahaya ke arah Arthur. Ia melempar sebuah berkas yang sangat berbahaya ke arah Arthur. Tetapi di kedua tangan Arthur, kita melihat kekuatan yang berbeda, seperti Black Lightning dan es. Arthur menangkap berkasnya itu dengan tangannya dan bisa dibilang membekukannya sepenuhnya. Lalu dengan tangan kanannya, ia menyerang dengan Black Lightning yang langsung menghantamnya dan memutuskan tangannya sepenuhnya. Lukas melihat itu dan mulai berteriak, "Tidak, tidak, lenganku. Aku sangat sakit. Tidak, tidak." Kini Arthur sudah sampai di dekatnya. Lukas berkata, "Kau juga punya sihir petir. Kau seorang Deviant Quadra Element." Dan saat itu juga ia maju untuk menyerangnya dengan tangan yang masih tersisa. Namun Arthur menahan tangannya dengan tangan kiri dan membekukannya di tempat, lalu berkata, Ya, aku memang begitu." Jadi, dan kemudian ia mematahkan seluruh tangan itu dalam sekali hentakan. Tangannya terpencar menjadi potongan-potongan. Lukas jatuh ke bawah. Karena sakit, kini ia meratap. Sambil menangis ia berkata, "Tidak, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku Lukas Wikes, kau tidak." Tetapi saat itu, Arthur menjejakkan kakinya di atas kakinya dan berkata, "Down force." Dan kakinya langsung dihancurkan di tempat. Darahnya berhamburan ke segala arah. Arthur berkata, "Kau tadi menyebut tentang Dren B. Maka katakan padaku, apakah dia yang bertanggung jawab atas semua ini?" Lukas mulai tertawa dan berkata, "Ya, tentu saja. Dan bukan hanya itu, dia juga membawa temanmu itu bersamanya. Kau kalah, Arthur. Kau kalah." Dan saat itu Arthur menjejakkan kakinya di kaki satunya lagi dan berkata, "Down force." Kaki itu pun retak sepenuhnya, dan beberapa saat kemudian, kini ia menjejakkan kaki di antara kedua kakinya. Lukas melihat ini dan berkata dengan ketakutan, "Berhenti, berhenti. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Berhenti, jangan." Arthur berkata, "Aku hanya mencegah benih orang busuk sepertimu untuk menyebar." Lukas berteriak, Tidak, tolong jangan lakukan itu. Tolong maafkan aku, maafkan aku. Tolong, aku memohon padamu. Tolong, aku. Aku minta maaf, Arthur." Arthur lalu berkata, "Semoga penderitaanmu bertahan hingga kehidupanmu berikutnya." Kita melihat Lux tergeletak. Di dekatnya ada tubuh yang jatuh. Kedua tangan dan kedua kakinya hilang. Di sekelilingnya hanya ada darahnya sendiri. Arthur berjalan pergi meninggalkannya dan menarasikan, "Ketakutan, keterkejutan, semua orang merasakan hal yang sama saat melihatku. Aku lupa betapa kesepiannya aku." Karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya, kondisi tubuh Arthur pun mulai memburuk. Sylvie berkata, Papa, apa Papa baik-baik saja?" Saat itu Lux menatap ke atas dan berkata, "Kakak." Dan tiba-tiba para lenses pun muncul. Melihat ini, Arthur panik. Ia menoleh ke belakang dan melihat ketiga lenses, termasuk Byron. Dia melihat saudaranya dalam kondisi seperti itu, dan Lux pun telah mati. Byron marah besar dan langsung menyerang Arthur. Arthur melihat ini dan berkata, "Sylvie, minggir dari sini." Namun serangan itu juga mengenai Sylvie, dan Arthur terpental ke dinding. Dinding itu hancur total. Keadaan Arthur sangat parah. Melihat ini, Sylvie dalam kemarahan mencoba menyerang. Arthur dengan susah payah berkata, "Sylvie, tidak. Kau tidak bisa melawan mereka." Saat itu, Lance Faray maju dan membekukan Sylvie sepenuhnya dengan sihir esnya. Di sisi lain, Lance Alfred menciptakan tentara dari sihir magma atau lavanya dan mulai menjaga tempat itu agar tak ada yang masuk atau keluar. Kini kita melihat Arthur dalam kondisi sangat buruk. Ia berpikir, seandainya aku bisa masuk ke wujud kedua. Tapi saat itu, Lance Byron maju dan berkata, "Kematian saja tidak cukup bagimu.
melakukan hal seperti ini kepada seseorang, terutama kepada anggota keluarga Vix dan kepada saudaraku. Namun Alfred datang dari belakang dan mencoba menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa anak ini telah menyelamatkan semua orang, bahkan menyelamatkan mereka dari saudaranya sendiri. Tapi Byron tidak ingin mendengar. Ia justru semakin marah dan tetap maju. Ia berkata, "Saudaraku baru saja mati di depanku, dan kau ingin aku memahami bahwa ini bukan salah anak ini?" Saat itu Alfred menggunakan kekuatannya dan memerintahkan para prajuritnya untuk menghentikan Byron. Tapi Byron terlalu kuat. Ia melepaskan kekuatannya dan menghancurkan semua prajurit itu, lalu kini berdiri di hadapan Arthur. Ia hendak menyerangnya. Namun Farai menggunakan kekuatannya dan menciptakan dinding es di depan Arthur. Ia menghentikan Byron dengan sihir esnya dan berkata, "Byron, ini bukan keputusanmu untuk menentukan apa yang akan terjadi pada anak ini dan pada naganya." Barulah Byron sedikit tenang. Beberapa saat kemudian, semua orang mulai dievakuasi. Mereka bertemu kembali dengan keluarga masing-masing. Namun sebagian keluarga hanya bisa menemukan jasad anak mereka. Perlahan-lahan semua orang saling membantu. Saat itu kita melihat seseorang membantu Arthur. Kemudian Lance Farai datang dan menanyakan kondisinya. Arthur berkata, "Aku hanya kehabisan mana, itu saja." Tapi saat itu, ia dipasangkan borgol oleh Farai dan diperintahkan untuk memakainya. Arthur mengenakannya, namun saat itu pula mana core-nya dikunci sepenuhnya, membuatnya tidak bisa menggunakan apapun. Lalu Arthur menyebutkan tentang bondnya, yaitu Sylvie. Farai menoleh dan berkata, "Naga ini bondmu?" Lalu ia melepaskan Sylvie. Arthur memintanya untuk kembali ke bentuk aslinya. Sylvie awalnya berkata, "Tapi Papa..." Namun Arthur berkata, "Sylvie, kita tidak bisa melawan mereka. Mereka sangat kuat." Mendengar itu, dengan enggan Sylvie kembali ke bentuk normalnya, berubah, lalu mendekat dan berkata, "Papa, sekarang apa yang akan terjadi pada kita?" Arthur menjawab, "Aku tidak tahu, Sylvie. Aku tidak tahu apapun. Tapi jangan khawatir, kita akan baik-baik saja." Kini Arthur diperintahkan untuk pergi ke Match Guild. Mereka mulai membawanya. Tapi orang-orang mulai membicarakan Arthur bahwa dia telah membunuh salah satu anggota keluarga Vix. Mereka bilang dia harus dihukum. Arthur pun menyadari ada beberapa orang yang membelanya, tapi kebanyakan berbicara buruk tentangnya. Mendengarnya, Arthur berpikir, setelah semua ini, orang-orang masih saja ingin bergosip? Saat itu, keluarga Arthur pun datang dan memanggilnya. Arthur bertanya, "Apa aku boleh berbicara dengan keluargaku?" Farai mencatat permintaannya, tapi ini membuat Byron semakin marah dan berkata, "Setelah semua ini, kalian tetap menuruti keinginannya?" Alfred mencoba menjelaskan bahwa saudaranya sendiri yang menyebabkan semua ini, dan bahwa anak ini hanya mencoba menyelamatkan semua orang. Sementara itu, Arthur berbicara dengan keluarganya dan berkata, "Karena aku, kalian harus merasa khawatir lagi. Benar, kan, Mom, Dad? Tapi jangan khawatir, sebentar lagi semuanya akan baik-baik saja." Arthur mencoba menenangkan mereka. Tapi di situasi seperti ini, bagaimana mungkin semua bisa tenang? Saat itu, pemberitahuan masuk ke dalam cincin komunikasi. Arahan dari Dewan telah diterima. Farai memanggil Arthur untuk maju, karena kini vonisnya akan diumumkan di hadapan semua orang. Diumumkan, Arthur Lewin, putra Reynolds, dan Alice Lewin. Dewan menyatakan bahwa, karena penggunaan kekuatan secara berlebihan, mana core-mu akan dibatasi, gelar magemu akan dicabut, dan hingga ada keputusan baru, kau harus tetap diam. Mendengar ini, Arthur terdiam. Artinya, dia menerima vonis tersebut. Alice menangis. Ray berkata, "Putraku tidak seperti itu. Ini tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman." Para murid pun mulai berbicara. Mereka berkata bahwa Arthurlah yang telah menyelamatkan mereka. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi padanya. Saat itu, Putri Kathleen berteriak, "Berani sekali kalian. Ketika orang tuaku tahu bahwa karena anak ini kami semua bisa selamat." Namun saat ia hendak pergi, Farai menghentikannya dan menunjukkan surat perintah itu sambil berkata,
Ini juga berisi keputusan dari ayah dan ibumu. Mendengar ini, Putri Catelyn pun langsung berhenti. Ia ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi saat itu Pangeran Curtis datang dari belakang dan menghentikannya. Arthur pun berpikir, jika dua kerajaan telah memburunya bersama-sama, maka tak ada yang bisa kulakukan di sini, dan bertarung melawan para Lances pun tidak akan menguntungkanku. Saat itu ia berkata pada Virai, "Lance Virai, bisakah aku berbicara sekali lagi dengan keluargaku?" Lalu ia mendekat ke ibu dan ayahnya, berusaha untuk sekali lagi menjelaskan semuanya dengan baik. Namun, bagaimana mungkin mereka akan mengerti saat ini? Ibunya pun mulai menangis. Melihat itu, Ellie juga ikut menangis. Kini ia menenangkan adik perempuannya. "Jangan khawatir adikku, aku pasti akan kembali." Namun, saat ia hendak pergi, Ray berkata, "Nak, apapun yang terjadi, apapun kata orang lain, keluargamu akan selalu mendukungmu." Mendengar itu, Arthur tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia hampir menangis dan hanya bisa mencatat semuanya dalam hati. Beberapa saat kemudian, kita melihat semua Lances tengah berbicara bersama. Arthur juga datang ke sana. Vir menghentikan Veron untuk berbicara. Mendengar itu, Veron kemudian berjalan maju dan menatap Arthur sejenak. Dan kita pun melihat ia membawa tubuh Lucas keluar dari tempat itu. Olaf kini menciptakan sesuatu seperti alat terbang menggunakan kekuatannya. Ia berkata pada Arthur, "Naiklah, jangan khawatir. Ini tidak akan membakar." Arthur menjawab, "Apa yang bisa kulakukan kalaupun ini membakarku?" Mereka pun mulai terbang naik ke atas. Arthur melihat ke bawah, ke Akademi Cyrus, dan semua orang di sana. Ia tak tahu kapan bisa bertemu mereka lagi. Di sisi lain, Birai membawa Selby pergi. Sementara itu, di rumah keluarga Wykes, Veron masuk. Melihatnya, semua pelayan langsung memberi hormat. Sebagian pelayan terlihat sangat senang melihatnya. Namun setelah menatap wajah Veron, mereka langsung ketakutan. Ia sangat marah. Dalam kemarahan itu, Veron memanggil ayahnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat Veron berdiri di hadapan ayahnya. Namun kali ini, ayahnya tampak sangat marah. Bukan karena putranya dibunuh dengan cara yang mengerikan, melainkan karena anaknya kalah dari seorang rakyat biasa. Ia merasa telah menghabiskan begitu banyak untuknya, seperti tutor, eliksir, beast core, dan sebagainya. Tetapi anak ini justru mempermalukan nama mereka. Kini kita mulai memahami mengapa Lucas bisa menjadi seperti itu. Seperti kata pepatah, penjahat tidak lahir, mereka diciptakan. Bahkan, karena sangat marah, ayahnya hendak memukul Veron karena telah membawanya ke sana. Namun Veron menghentikan tangannya dan berkata, "Ayah, Anda masih ingat, kan? Aku seorang Lance sekarang, dan aku juga sudah dewasa." Mendengar itu, ayahnya menenangkan diri dan berkata, "Kau juga harus tahu, kau menjadi Lance karena kau berasal dari keluarga Wykes, tidak lebih." Lalu ia bertanya, "Jadi, katakan padaku, apa yang terjadi di sana?" Lance Virai menceritakan semuanya. Ketika sampai pada bagian tentang Lucas, Veron masih merasa marah. Mendengar semuanya, sang ayah memanggil seseorang bernama Adeline, seorang pria muda, dan memintanya menulis sebuah surat. Isinya adalah permintaan maaf kepada kerajaan, kepada dewan, dan undangan untuk menghadiri pemakaman Lucas. Setelah semuanya selesai, Veron bertanya, "Ayah, tentang pemakamannya, apa yang akan dilakukan?" Ia menjawab, "Aku tidak peduli. Biarkan Adeline yang mengurus semuanya. Sekarang, tinggalkan aku sendiri di sini." Mendengar itu, Veron pun pergi dari sana. Adegan pun berganti. Di sisi lain, Landsfear dan Olaf tengah terbang bersama. Arthur bertanya, "Boleh aku tahu, seberapa jauh lagi kita dari tujuan?" Mereka menjawab, "Tidak terlalu jauh." Namun Arthur bertanya lagi, "Kenapa harus ada borgol ini? Bukankah ini terlalu berlebihan? Aku tidak sebodoh itu untuk mencoba kabur saat bersama dua Lance di udara." Orang itu menjawab, "Ini lebih karena sekarang kita sedang terbang di atas Beast Glades. Masalah di tempat ini bukan hanya dirimu saja, Nak." Arthur bertanya, "Apa maksudmu? Bukankah kalian para Lance? Apa maksud kalian? Ada magical beast di sini yang bahkan kalian tidak bisa tangani?"
Olaf menjawab, "Ya, nak. Aku tahu Lance itu kuat, tapi kami juga masih manusia biasa. Dan kau pun tahu, Beast Glades ini penuh dengan misteri dan banyak kejutan. Melihat situasi yang sekarang, berhati-hati adalah pilihan terbaik." Ia menambahkan, "Tapi apa yang kulakukan ini? Menceritakan semua ini pada seorang bocah kecil." Arthur menjawab, "Bocah kecil? Kupikir aku ini tahanan." Olaf tertawa dan berkata, "Yah, kau bisa jadi dua-duanya, nah." Arthur berkata, "Yah, siapapun aku, kupikir aku lebih cocok jadi teman perjalananmu daripada rekanmu yang membosankan itu." Mendengar itu, Olaf tertawa dan berkata, "Nak, boleh kutanya satu hal? Bagaimana mungkin kau bisa begitu hebat di usia yang masih begitu muda?" Arthur menjawab, "Hebat? Bukankah kau belum melihatku bertarung?" Ia berkata, "Ya, aku memang belum melihat langsung, tapi aku sudah cukup banyak mendengar dari Baron tentang adik laki-lakinya dan dari para siswa lain." Arthur berkata, "Benarkah? Kalau begitu, setelah mendengar semua itu, kenapa kalian tetap membawaku sebagai tahanan?" Ia menjawab, "Kau tidak sepenuhnya salah. Tapi kita memang berada di situasi yang sangat aneh." Saat itu, Vinay berkata, "Kita sudah sampai." Dan di depan mereka, terlihat sebuah kastel yang melayang di udara. Sebuah kastel mengambang lainnya, markas besar dewan. Kita diperlihatkan kastel mengambang tempat para anggota dewan berkumpul. Di sana, Arthur tiba bersama dua Lance. Alfred memanggil binatang buasnya, dan mereka bertiga berjalan bersama. Saat itu, Farai berkata, "Sihir tidak bekerja di sini. Karena itu, kita harus menaiki tangga secara manual." Mereka naik tangga gelap secara perlahan, dan tidak lama kemudian mereka tiba di dalam kastel megah yang sangat indah. Saat tiba, Alfred memperingatkan Arthur untuk tidak berbicara dengan siapapun. Arthur memandang sekeliling. Ia merasa kastel itu sangat indah, namun kosong dan sunyi. Tak lama kemudian, mereka tiba di hadapan dewan, di mana raja dan ratu dari 3 kerajaan telah berkumpul. Farai mencatat sesuatu, dan Arthur pun ikut mencatat. Namun tiba-tiba terdengar suara, "Betapa bodohnya! Apakah kau menganggap dirimu setara dengan para Lance?" Arthur melihat ke depan, dan melihat Elwyn mengangguk pelan. Arthur berkata, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya sangat tidak berpengalaman. Saya tidak tahu apa-apa." Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, Byron memberi isyarat untuk membuka borgol Arthur. Alwyn menjadi orang pertama yang mengucapkan terima kasih kepada Arthur karena telah menyelamatkan banyak orang. Namun sebelum ia melanjutkan, Raja Dwarf berdiri dan berteriak, "Kami di sini bukan sebagai ayah, tapi sebagai pemimpin kerajaan ini. Anak ini telah melakukan pelanggaran besar, bahkan membunuh rekan satu timnya sendiri." Saat ratu dari kerajaan manusia hendak berbicara, Raja Dwarf memotongnya dan mulai mengungkit semua yang dilakukan Arthur terhadap Lucas. Melihat ini, Alwyn menghentikannya dan berkata, "Cukup, Dosit." Sang ratu juga mencoba bicara, tapi Raja Dwarf kembali marah, menolak mengakui bahwa anak ini telah menyelamatkan siapapun. Ia berkata, "Kalaupun dia menyelamatkan orang, bagaimana bisa dia melakukan hal semacam itu?" Sampai akhirnya Aldin pun tak tahan lagi dan mulai membela Arthur. Tapi Ratu Dwarf berkata, "Maaf, bahkan jika dia menyelamatkan semua orang, bukan berarti dia boleh membunuh sesuka hati." Mendengar itu, Byron berkata, "Terima kasih." Lalu mulai lagi menuduh Arthur dengan berbagai dakwaan, sampai akhirnya Raja Eldin sendiri yang menghentikannya. Ratu Grace dari kerajaan Elf juga mencoba membela Arthur, berkata bahwa anak-anak mereka hidup berkat Arthur. Mendengar itu, ratu dari kerajaan manusia pun ikut bicara. "Ya, Miriel benar. Jika anak-anak kita masih hidup hari ini, itu semua karena Arthur." Mendengar ini, Raja Byron berkata, "Jika aku bicara sebagai penguasa, maka Ratu Grace benar. Tapi kalau sebagai orang tua, itu hal lain. Tapi tetap, kita harus berpikir sebagai penguasa seluruh kerajaan, sebagai anggota dewan." Mendengar itu, Raja Eldin menjadi sangat marah dan berkata, "Kalau begitu, kalian bilang kita harus apa? Haruskah kita membunuh naga ini? Haruskah kita memasukkan anak ini ke dalam penjara
dan menunggu hari di mana ia kembali untuk membalas dendam. Mendengar ini, Raja Dosit berteriak kepadanya. Eldin pun membalas dengan teriakan, dan ketegangan di antara mereka meningkat. Saat Arthur mencoba berbicara, Dosit membentaknya. Jangan bicara sebelum diminta. Namun Arthur tetap berkata, Yang Mulia, kenapa saya dibawa ke sini kalau saya tidak diizinkan bicara? Mendengar ini, Ratu Dwarf berkata, Ya, anak ini benar. Bawa dia ke penjara, dan bawa naganya ke ruang penyimpanan. Raja Eldin kembali marah. Byron membentaknya dan berkata, Diam, Elf. Jangan lupakan posisimu. Kau hanya punya satu lens. Jangan pikir kau bisa menentang kami. Mendengar ini, seorang lens di belakang Elwyn hendak melakukan sesuatu. Namun Byron menghentikannya. Arthur pun dibawa pergi. Dalam perjalanannya, Arthur berpikir, Raja Eldin mendukungku. Tapi Raja Byron tidak memihak siapapun. Tak lama, Arthur dimasukkan ke penjara. Saat itu, ia mencoba berbicara dengan Alfred, namun terdengar suara dari luar. Arthur, apa itu kamu? Arthur terkejut. Suara itu terdengar sangat familiar. Itu berarti Direktur Good Sky. Arthur benar-benar terkejut. Beberapa saat setelah berbicara dengannya, Arthur menarasikan, Aku tidak tahu kenapa dia di penjara. Tapi satu hal yang jelas, dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Good Sky bertanya kepada Arthur tentang Lucas. Arthur menjawab, Dia kuat seperti orang-orang lain. Tapi ya, dia sadar atas apa yang ia lakukan. Mendengar itu, Good Sky berkata, Sekarang aku mengerti. Mereka bergerak terlalu cepat. Good Sky berterima kasih pada Arthur karena telah memberitahunya semuanya. Namun sebelum bisa mengatakan lebih banyak, ia berhenti dan berkata, Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak karena aku dipaksa oleh sihir. Mendengar itu, Arthur menjadi marah. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya bisa berterima kasih. Good Sky juga meminta maaf karena tidak bisa memberikan lebih banyak informasi. Di sisi lain, kita melihat Raja Byron sedang minum. Lalu Raja Dosit datang dengan marah dan bertanya, Apa yang kau lakukan di sana? Kenapa kau tidak setuju denganku? Byron menjawab, Aku setuju untuk membawa anak itu ke sini untuk pemungutan suara. Tapi aku tidak pernah bilang akan setuju dengan semua keputusanmu. Dan kau tidak bisa mengharapkan aku menyakiti seorang anak yang telah menyelamatkan generasi kita berikutnya. Mendengar itu, Raja Dosit menjadi sangat marah. Ia berkata, Apa? Generasi masa depan? Kau tahu kan, kalau kau tidak memihakku, tidak akan ada generasi masa depan. Ia memukul meja dan berteriak, Pikirkan, kalau kita tidak menyerahkan Arthur dan bondnya kepada mereka, kau tahu apa yang bisa terjadi pada kita? Ia mengingatkan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan. Menyerahkan Arthur, hidup atau mati. Byron menjawab, Ya, aku tahu. Aku tahu apa yang kulakukan. Tapi bagaimana perasaanmu kalau kau harus mengkhianati seluruh rakyatmu? Raja Dosit berkata, Mengkhianati? Ini bukan pengkhianatan. Kalau kita tidak melakukannya, kita semua akan binasa. Kita sedang menyelamatkan diri kita sendiri. Namun Byron tidak setuju dan berkata, Pikirkan, jika kita membantu anak itu, kau tahu apa yang bisa dia berikan pada kita? Keabadian, kekuatan, kekayaan, dan masih banyak lagi. Ia sangat bersemangat. Tapi Byron akhirnya berkata dengan marah, Jangan libatkan aku dalam rencanamu. Aku tidak menginginkan hal-hal itu. Tidak ada. Tapi, apakah kamu pernah berpikir, kalau sebagai balasannya dia melakukan genosida? Kalau dia cukup cerdas untuk menjadikan semua orang budaknya? Tapi dia berpikir, apapun yang kulakukan sekarang, semua ini demi keluargaku. Semoga para leluhurku memaafkanku. Mendengar semua itu, Dosit pun pergi dari sana. Di sisi lain, ia masih diliputi rasa bersalah. Ia terus memikirkan Arthur dan dirinya sendiri. Ia teringat masa lalunya, bahwa ia bukanlah orang yang memiliki banyak bakat. Ia hanya pria biasa, yang bahkan tak bisa melewati tahap Red Stage, meski telah meminum banyak potion dan eliksir. Bahkan, kadang-kadang ia merasa iri terhadap istri dan anak-anaknya, karena mereka lebih kuat darinya.
Karena itulah, ia pernah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan melakukan yang terbaik untuk rakyatnya. Namun kini, ia tak tahu apakah keputusannya ini benar atau salah. Dan seperti halnya Dausid yang haus kekuasaan, ia pun merasa bahwa dirinya juga seperti itu. Ia pun jatuh terduduk di tempatnya, mulai tertawa sambil memikirkan Arthur, seorang anak lelaki yang terjebak dalam konspirasi ini hanya karena nasib buruk. Ia berkata dalam hati, "Maafkan aku, Nak. Aku sangat menyesal. Aku ingin percaya bahwa pengorbananmu ini akan menjadi demi kebaikan benua ini. Atau setidaknya demi kebaikanku." Adegan berganti. Kita melihat sebuah istana yang hancur lebur. Langit benar-benar gelap. Burung gagak hitam berterbangan di mana-mana. Arthur berpikir, apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kenapa ada begitu banyak salib? Di mana aku ini? Dan apa yang mereka makan? Aku tak bisa melihatnya dari sini. Aku harus mencari tahu. Aku harus naik ke atas. Aku merasa ada yang salah. Apa yang sedang terjadi di sini? Pelan-pelan, ia naik ke atas. Dan saat sampai di puncak, apa yang dilihatnya sangat mengerikan. Kepala keluarganya dan Tessia terpasang di atas tombak. Mereka semua telah mati, dan burung gagak mematuki tubuh mereka. Melihat itu, Arthur berteriak ketakutan dan jatuh ke bawah. Namun, ia segera sadar bahwa semua itu hanya mimpi. Ia sangat ketakutan. Tapi saat ia membuka matanya, di depannya ada seorang Lance berdiri. Maaf, namanya tidak disebutkan. Lance itu melarangnya berbicara, lalu memberikan sebuah surat. Saat Arthur membacanya diam-diam, ternyata itu adalah pesan dari Alduin yang mengungkapkan seluruh kebenaran tentang Raja Byron dan Raja Dausid. Apa sebenarnya rencana mereka? Ia juga menyampaikan bahwa Profesor Goodsky akan segera dihukum mati karena tuduhan terorisme. Dan mungkin Arthur akan diserahkan hidup-hidup kepada seseorang. Alduin menulis, "Aku juga telah mengirim ayahku untuk melindungi keluargamu. Kamu telah melakukan begitu banyak hal demi putriku, Nah. Tapi inilah bantuan terakhir yang bisa kulakukan. Aku akan melakukannya." Setelah selesai membaca, surat itu langsung menghilang. Saat Arthur menatap ke depan, Baron sudah berdiri di sana. Ia berkata, "Dewan sudah menunggumu." Tak lama kemudian, kita melihat Arthur berdiri di depan gerbang Dewan. Baron berkata, "Aku ingin melihat apa yang terjadi padamu saat persidangan nanti. Dan ketika kamu dimasukkan ke penjara, aku akan pastikan keluargamu diperlakukan dengan baik, Arthur." Arthur berkata, "Jujur saja, kau ingin bertarung melawan seorang anak berusia 13 tahun?" Mendengar itu, Baron langsung mengangkatnya dengan marah. Arthur berkata, "Wow, sang Lance Agung Baron menakuti-nakuti anak 13 tahun. Mengancam keluarganya. Oh, ngomong-ngomong saudaramu, dia yang memilih untuk menyerang. Dia sendiri yang memilih jalan kegelapan." Mendengar itu, Baron tak bisa menahan diri dan melemparkannya. Tapi saat itu, gerbang dewan terbuka sedikit. Suara dari luar terdengar. Cynthia Goodsky akan dieksekusi secara terbuka. Mendengar itu, Arthur terkejut. Cynthia pun dibawa keluar. Ia melihat Cynthia, tapi tak bisa menatap matanya. Cynthia juga menatapnya, tapi sekarang gilirannya. Di sini diumumkan bahwa Cynthia tidak akan dibunuh, tapi gelar mage yang disandangnya akan dicabut. Artinya, mulai sekarang dia bukan lagi seorang mage, dan semua manfaat serta hak istimewa yang berkaitan dengan itu juga akan dicabut. Namun Arthur tetap diam mendengarnya. Lalu dikatakan pula bahwa sebelum pemberitahuan selanjutnya datang, Cynthia akan dipenjara terlebih dahulu. Arthur bertanya, "Maksudnya apa? Pemberitahuan selanjutnya?" Tapi Raja Byron mengalihkan pembicaraan dengan alasan yang tidak jelas. Arthur mulai memahami bahwa apa yang dikatakan Alduin itu benar. Mereka memang berniat menyerahkan Cynthia dalam keadaan hidup kepada seseorang. Lalu Arthur bertanya tentang bonds-nya, Sylvie. Mendengar ini, Ratu Dwarf marah dan berkata, "Bondmu? Bondmu? Kau masih memikirkan bondmu? Pertama, kau harus bersyukur kami cukup baik hati untuk membiarkanmu tetap hidup, dan kau malah mengkhawatirkan bondmu." Arthur kesal, tapi ia tidak mengatakan apapun. Raja Alduin menjelaskan,
Ketika seseorang kehilangan gelar maginya, maka bondnya pun akan terputus. Gesit menimpali, "Jangan khawatir, nah. Bondmu akan kami berikan ke tangan yang tepat. Ya, kami tahu, untuk mengendalikan bond sekuat itu, hanya mage hebat dari Culber yang mampu. Tapi kau tak perlu khawatir." Raja Baron kemudian memerintahkan Baron untuk membawa Arthur pergi. Baron membawanya menuju penjara lagi. Arthur berpikir, sekarang tak ada lagi keraguan. Semua ini membuat Grey Sanders sangat senang karena mereka bisa membantu Agrita. Beberapa saat kemudian, Baron kembali memasukkan Arthur ke penjara. Setelah Baron pergi, Arthur berkata, "Kau tahu, ini tidak terlalu buruk. Asal tidak memedulikan bars, tempat ini bahkan lebih baik dari ruang putih milikmu." Tiba-tiba, seseorang muncul dari belakang dan berkata, "Kelihatannya kau tahu aku akan datang." Arthur menjawab, "Akhirnya juga datang. Ya, Winsome." Dan saat itu juga, kita melihat Winsome berdiri di sana dan di tangannya, Sylvie. Kita melihat Grey Sanders, yaitu Dosit dan istrinya. Keduanya sedang menikmati waktu, bersenang-senang, dan bersorak karena mereka sekarang akan menjadi sangat kuat atau sangat kaya, sebab mereka akhirnya bisa mengirim Arthur kepada orang itu. Di sini, Ratu Kurcaci bertanya kepadanya, "Sayang, apa benar dia begitu kuat?" Dazit berkata, "Ya, sangat. Sebelumnya ia sudah melawan banyak orang. Ia bahkan pernah berhadapan dengan kematian. Namun ia tidak pernah bertemu siapapun yang begitu menakutinya. Saat berhadapan dengannya, ia merasa seolah-olah benar-benar seperti berhadapan dengan seorang dewa." Mereka berbincang seperti itu, menikmati momen mereka. Dan pada saat itu juga, Ratu Kurcaci membicarakan soal fertilitas dan langsung naik ke atasnya. Mereka menikmati momen itu. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Pintu terbuka. Seorang prajurit datang. Dosit dengan marah berkata, "Siapa di sana? Bagaimana beraninya kau datang ke sini tanpa memberitahu, tanpa meminta izin?" Namun saat itu juga kita melihat seorang pria. Ia berkata, "Salamku Grey Sanders." Dan ia telah membunuh seorang prajurit. Ada sebuah lubang tepat di dadanya. Ia berkata, "Maafkan intervensiku ini." Dosit dengan marah berkata, "Berani sekali kau. Apa kau tahu siapa aku?" Pria itu menjawab, "Tentu saja. Kalian berdua hanyalah serangga yang harus disingkirkan." Lalu ia menggunakan kekuatannya dan melemparkan semacam sinar untuk membunuh mereka. Dan kemudian ia membuka semacam mata ketiga yang seperti api dan melemparkan sebuah sinar untuk membunuh mereka. Terjadi ledakan besar di sana. Namun saat itu, kita melihat Olaf berdiri di depan mereka, sehingga keduanya tidak terluka. Olaf berkata, "Maaf atas keterlambatan saya, Raja dan Ratu." Dengan marah, Olaf bersiap menyerangnya dan menggunakan kekuatannya. Kita melihat semacam penghalang api di sekeliling pria itu, dan dari dalamnya banyak prajurit lava bangkit bersamaan dan menyerang. Tetapi dengan sekali kibasan tangan, ia menghabisi mereka semua dalam satu serangan. Lalu ia menyerap semua monster lava itu ke dalam dirinya, menahannya di tubuhnya, dan ia sendiri berubah menjadi sesuatu yang seperti monster yang sangat berbahaya. Melihat ini, Dosit menjadi sangat bersemangat. Pria itu sekarang akan mati. Dengan sangat marah, Olaf maju untuk membunuhnya. Ia mendekat dan langsung melayangkan satu pukulan berbahaya. Namun pukulannya bahkan tidak menyentuhnya. Saat itu juga, pria itu melepaskan auranya. Olaf terhempas jauh dan langsung menabrak sebuah dinding. Keadaannya sangat buruk. Wujud monsternya hampir sepenuhnya hilang. Darah mengucur sangat banyak dari tubuhnya. Melihat ini, pria itu berkata, "Meskipun kau adalah seorang lesser being, kekuatanmu cukup bagus, nah. Sepertinya kekuatanmu akan sangat berguna bagi masa depan kami, tapi bukan sekarang." Lalu ia kembali menyerangnya, melemparkan semacam sinar yang membuat Olaf terpelanting jauh. Kini ia menatap Grey Sanders dan sang ratu. Ia hendak membunuh mereka, tetapi sebelum itu, Mika datang dari belakang dan menyerangnya dengan senjata seperti palu yang sangat berbahaya. Terjadi ledakan besar di sana. Namun ketika debu mereda dan ia melihatnya, pria itu tampak tidak terpengaruh sama sekali.
Mika juga meminta maaf atas keterlambatannya, lalu kembali menyerangnya. Namun karena si pria menggunakan sihir gravitasi, serangannya sama sekali tidak berpengaruh. Ia dengan mudah berjalan ke arahnya seperti biasa dan berkata, "Oh, manipulasi gravitasi, bagus. Apakah batasmu hanya itu?" Mika ketakutan melihat ini. Namun saat ia mendengar kata batas, ia kembali melancarkan serangan berbahaya sambil berteriak, "Mika tidak punya batas." Tetapi pria itu hanya menembakkan semacam sinar dari jarinya padanya. Seketika ia ambruk di tempat. Melihat semua ini, Dosit ketakutan. Sang ratu mulai berteriak, tetapi pria itu memegang kepalanya, memaksanya berlutut di depannya, dan Dosit pun ikut berlutut, memohon ampun. Ia berkata ia akan melakukan apapun, asalkan dimaafkan. Mendengar itu, pria tersebut memerintahkannya untuk melepaskan Lances dari sumpah. Uwath, mereka. Mendengar ini, Dosit awalnya tidak ingin melakukannya, namun ia tidak punya jalan lain. Kalau tidak, pria ini akan membunuhnya. Lalu kita melihat ia menggunakan semacam sihir yang membuat kedua Lances kini terbebas dari sumpahnya. Setelah itu, Dosit berkata, "Jadi sekarang kau akan memaafkanku, kan?" Namun pria itu berkata, "Maaf, siapa bilang aku akan memaafkanmu?" Dan seketika itu juga, ia membunuh mereka berdua di tempat sambil berkata, "Dan permainan catur pun dimulai." Adegan bergeser. Kita kembali melihat Arthur dan Winsome. Arthur melihat Sylvie di tangan Winsome dan berpikir, "Sylvie, dia masih tidur, dan ia mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya." Namun di sini Winsome berkata, "Aku tidak menyangka kalian berdua, kau dan Sylvie, akan muncul begitu cepat di hadapan Keira. Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan di akademi itu sungguh mengagumkan. Tapi itu membuat kalian berdua dalam bahaya, dan keselamatan kalian adalah yang paling utama." Arthur menjelaskan bahwa ada beberapa orang di sana yang harus ia selamatkan. Winsome berkata, "Oh, sang putri elf." Arthur menjawab, "Bukan hanya putri elf, komite disiplineri dan sahabat terbaikku." Mendengar ini, Winsome berkata, "Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Tapi aku tidak mengerti, mengapa mereka membawa temanmu ke sana?" Arthur juga berkata, "Ya, aku juga tidak mengerti, tapi aku harus mencari tahu." Winsome bertanya, "Kau ingin menyelamatkannya? Maksudmu, kau bahkan tidak bisa keluar dari sini dengan benar, dan kau ingin pergi ke sana untuk menyelamatkannya? Kau ingin pergi ke Alakria? Kau tahu, kan itu adalah misi bunuh diri." Mendengar ini, Arthur berkata, "Entah kenapa, tapi masih ada bagian dalam diriku yang mengatakan dia masih hidup. Tapi kau bilang, begitu aku menginjakkan kaki di sana, aku akan langsung mati. Jadi katakan, apa yang bisa kulakukan?" Katakan, Winsome. Di sini Winsome menjelaskan, "Lihat, kita beruntung. Orang bernama Dratnif itu sudah pergi dari sana sebelum kau datang. Jika mereka tahu kau memiliki Innate Will, milik Sylvie dan juga putrinya sendiri, mereka tidak akan pernah melepaskanmu." Mendengar semua ini, Arthur menjadi marah. Ia berkata, "Katakan. Lalu katakan apa yang bisa kulakukan? Menurutmu, aku harus membiarkan sahabat terbaikku mati di sana begitu saja?" Ia menjelaskan situasinya. Ia tidak bisa pergi kemanapun. Ia tidak bisa pergi ke Beast Glades. Ia juga tidak bisa bersembunyi bersama keluarganya, karena para Lances akan melacak Manakornya dan menemukannya. Mendengar semua ini, Winsome berkata, "Mengesankan Arthur. Sepertinya kau punya banyak waktu di sini untuk memikirkan situasimu." Namun saat itu Waden datang. Melihatnya, ia berkata, "Siapa kau? Apa kau bersama penyusup itu?" Winsome menjawab, "Tentu saja." Mendengar ini, Waden marah dan melepaskan kekuatannya, berteriak, "Flash Ray!" dan langsung menyerangnya tanpa mau mendengar apapun. Namun Winsome hanya dengan gerakan tangannya menghentikan serangan yang sangat kuat itu dalam sekali gerak dan berkata, "Anak, kau tidak punya alasan untuk bertarung denganku." Namun Feren tidak mendengarkan. Ia kembali menyerangnya. Winsome berkata, "Cukup sekarang." Lalu ia menggunakan kekuatannya.
Tekanannya begitu besar, sehingga Feren terpaksa berlutut di hadapannya. Saat itu Vera datang dan berkata, "Feren, mundur." Feren berteriak, "Aku tidak mengerti, dia itu penyusup." Namun Virai berkata, "Dia seorang deity, seorang Tuhan, dan tidak ada orang seperti itu yang bisa kau lawan. Permohonan maafku, wahai yang agung." Ia berlutut di hadapannya dan berkata, "Raja kami dengan rendah hati memohon kehadiranmu." Beberapa saat kemudian, kita melihat semua orang di sebuah meja bundar. Arthur datang bersama Winsome dan sempat sedikit terkejut melihat pria itu di hadapannya. Beberapa saat kemudian, pria itu memperkenalkan dirinya. Namanya Aldir. Di sini, Winsome dikirim untuk memberitahu Lesser Wings bagaimana mereka bisa bertahan dari pertarungan yang akan terjadi dengan Fritra, perang yang akan datang. Mendengar ini, semua raja ketakutan. Aldan berkata, "Jadi, seperti yang kita takutkan, benar-benar akan ada perang." Di sini Aldir juga memberitahu bahwa ia telah membunuh Gresunders, karena dia ternyata berada di pihak mereka sendiri. Bahkan ia menoleh ke arah Belin, membuat Belin ketakutan. Namun saat itu juga Belin, dengan rasa takut, bertanya, "Yang mulia, aku mengerti kemampuan Anda jauh sekali di atas kami. Lalu tolong jelaskan kepadaku, jika para Asuras memang sekuat itu, mengapa dia sendiri tidak pergi bertarung melawan Elkia?" Mendengar itu, Eldi berkata, "Aku khawatir kami tidak bisa melakukan itu. Klan Ferith juga dulunya adalah asurasi yang hanya melanggar hukum. Dan pikirkanlah, sekali saja terjadi pertempuran, di mana semua makhluk sekuat itu saling berhadapan sekaligus, seluruh dunia akan hancur. Dan karena itulah kami, para Asuras dan klan Fritra, menandatangani sebuah perjanjian, di mana tidak ada higher beings yang akan bertarung bersama." Mendengar ini, Arthur langsung berkata, "Tunggu, lalu apa yang baru saja kalian lakukan? Membunuh Grace Wonders? Apakah itu bukan pelanggaran perjanjian? Maksudku, bukankah mereka juga berada di bawah pengaruh mereka?" Mendengarnya, Elif sedikit terkejut. Winsome berkata, "Dagazan secara langsung menentang Agronaik yang saat ini berada di Fritra atau memegang komandonya, dan dia tidak sebegitu gegabah untuk memecahkan seluruh perjanjian hanya karena hal seperti ini." Namun setelah itu, Arthur mengungkapkan apa yang ia lihat di dalam dungeon. Seseorang yang bersama Blackhorn yang telah membunuh Alia, membunuh seorang Lance. Tentang orang itulah ia berbicara. Mendengar ini, Ald berkata, "Arthur, kau tahu tentang itu?" Dan saat itu juga Tessia, sambil menunjukkan fragmen itu berkata, "Apakah kau sedang membicarakan ini?" Aldir berkata, "Oh, anak kecil, Winsome sudah bilang kau tidak sesederhana itu. Tapi orang yang melakukan itu bukanlah Asura, melainkan monster yang sebelumnya adalah Lesser Wing, persis sepertimu, tetapi mereka telah mengalami percobaan tanpa henti." Mendengar ini, Merial ketakutan dan berkata, "Apa? Artinya, di sini ada juga monster yang bukan Asuras, namun tetap mampu untuk menumpas para magus terkuat kami. Apakah kita bahkan punya jalan untuk menang di sini?" Mendengarnya, Aldir berkata, "Monster-monster ini adalah kartu truf Agrona, dan dia tidak akan menyia-nyiakan mereka begitu saja. Dan ya, anggaplah aku sebagai jenderal perang kalian untuk perang yang akan terjadi. Dan pahamilah bahwa menyelamatkan benua kalian ini termasuk dalam prioritas pertama para Asuras." Beberapa saat kemudian, kita melihat Arthur berjalan sambil berbicara dengan Winsome, bertanya kemana mereka akan pergi. Mereka seharusnya berada di sana. Winsome menjelaskan bahwa ia akan menemui keluarganya, agar ia bisa mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Arthur tidak memahaminya. Winsome lalu berkata, "Aku akan membawamu dan Lady Sibi ke tanah air kami, yakni tanah air para Asuras, agar kalian bisa berlatih di If Yithios." Mendengar ini, Arthur benar-benar terkejut. Beberapa saat kemudian, mereka terus berjalan sambil berbincang melewati hutan. Arthur memintanya untuk mentransportasi, tetapi Winsome berkata, ia memang bisa, namun hal itu bisa membahayakan keluarganya karena penghalang pelindung lainnya bisa lenyap. Lalu Winsome berbicara tentang Ifyotios, tentang apa yang pernah ia katakan mengenai Great Eight. Arthur berkata, Ya, tentu. Aku masih ingat semuanya.
8 ras Asuras yang tinggal di Iphiothios. Di dalam setiap ras ada klan-klan berbeda, dan dari sanalah Great Eight berasal. Dan yang termasuk dalam klan Brethra adalah Basilias Kres. Aku masih belum percaya. Klan-klan lainnya semuanya ingin menghabisi Agrona. Aku tidak mengerti soal perjanjian itu. Winsome menjelaskan, untuk memikirkan perjanjian itu saja, Agrona sudah terlalu berbahaya. Kita tidak tahu apa yang ia pikirkan, atau apa yang sudah ia siapkan untuk kita. Dan karena itulah kita semua sepakat bahwa Agrona harus disingkirkan secara langsung. Saat itu mereka terlihat hampir sampai di tempatnya. Arthur berkata, tapi aku masih belum paham bagaimana aku dan Sylvia masuk dalam hal ini. Winsome menjelaskan, Arthur, apa yang akan kuungkapkan padamu hanya diketahui oleh sedikit orang di klan Indra. Saat Lady Sylvia bersama beberapa elit melakukan perjalanan ke sini untuk mengalahkan Agrona, Arthur menyela, apa? Apakah dia diizinkan? Bukankah Agrona terlalu berbahaya? Bukankah itu misi bunuh diri? Winsome berkata, ya, Lord Indrath tidak mengizinkannya. Namun dia tetap datang dan mengungkapkan dirinya sendiri ketika ia tidak punya jalan untuk kembali. Dan ya, setelah itu kenapa dia ditangkap? Atau kenapa dia bersembunyi dari kami? Tentang itu aku benar-benar tidak tahu. Mendengar itu, Arthur bertanya, lalu apa yang terjadi ketika para Asuras turun? Winsome terdiam sejenak dan berkata, sesuatu yang tak pernah kami bayangkan. Agrona sudah menunggu kami, dan ia menunggu dengan sebuah pasukan yang sangat-sangat besar. Dan di situ juga ada lesser races yang telah dimutilasi. Dan bukan hanya pasukan besar yang bersamanya, tetapi lesser beings, lesser races yang sama kuatnya seperti mereka. Maksudku, klan Fritra melakukan interbreeding dengan lesser races di Alcrea. Mendengar ini, Arthur benar-benar terkejut. Ya, kau mengerti dengan benar. Interbreeding, atau bisa kukatakan eksperimen. Dan karena itulah pasukan mereka bertambah begitu banyak. Pasukan kami, kekuatan kami, tidak sebanding dengan mereka. Setiap orang yang pergi dari Iphiothios ke sana, entah ditangkap atau dibunuh. Dan kemudian, Agrona sendiri datang di hadapan Lord Indrath untuk menyampaikan kabar bahwa Lady Sylvia gugur dalam pertempuran. Mendengarnya, Lord Indrath ingin bertarung sendirian melawannya, apapun konsekuensinya. Namun ia dibujuk. Ia dijelaskan bahwa jika makhluk-makhluk sekuat itu bertarung bersama di sana, seluruh dunia akan benar-benar hancur. Dan karena perbuatan beberapa orang yang salah, satu ras secara keseluruhan tidak lantas menjadi rusak. Mendengar semua ini, Arthur berkata, melakukan eksperimen seperti itu sungguh mengerikan. Melakukan interbreeding untuk melahirkan para prajurit seperti itu. Namun tiba-tiba ia teringat. Ia berkata, tunggu! Artinya keenam artefak kuno yang kalian berikan kepada Tikaten. Mereka berkata, ya, itu diberikan kepada orang-orang Tikaten agar para petarung seperti itu bisa dipersiapkan untuk medan perang. Arthur berkata, medan perang. Jadi disinilah aku masuk. Artinya aku juga dibawa ke sini untuk perang ini. Winsome berkata, akan lebih mudah bagimu jika kau berpikir bahwa kau bertarung hanya untuk menyelamatkan teman dan keluargamu. Ngomong-ngomong soal keluarga, bagaimana kau akan memberitahu keluargamu tentang semua ini? Arthur mencatatnya. Beberapa saat kemudian, kita melihat keluarganya sedang duduk. Arthur datang ke sana. Semua orang sangat terkejut melihat Arthur dan menghampirinya. Mereka senang melihatnya. Semua berlari mendekatinya, bergembira melihatnya. Namun tiba-tiba, mereka semua merasakan sebuah kekuatan tingkat tinggi. Semua menjadi takut. Arthur berkata, hei, Winsome, tenanglah sedikit. Semua menatapnya ketakutan. Winsome memandang ke arah mereka semua. Namun saat itu, Rainabo datang dan menunduk di hadapannya. Melihat ini, Alice berkata, Anda pasti seorang magus yang sangat kuat. Ia bahkan bertanya kepada Arthur tentang dirinya. Calon guru, maksudnya. Arthur hendak menjelaskan, tetapi sebelum itu ia berkata, sebenarnya aku tidak perlu tahu. Kau sudah kembali. Itu saja sudah sangat berarti bagiku. Beberapa saat kemudian, semua duduk bersama dan bersenang-senang.
Namun kemudian Winsome kembali memberi isyarat pada Arthur. Mendengar itu, Arthur berkata, "Elder Rena, bolehkah aku bicara secara pribadi dengan keluargaku?" Ia mengangguk dan beberapa saat kemudian ia masuk bersama keluarganya. Mereka duduk. Alice berkata, "Arthur, katakan, nak, ada apa? Kau membuatku khawatir." Arthur berkata, "Aku tahu, karena kalian harus melalui banyak hal. Tapi apa yang akan kusebutkan sekarang adalah sesuatu yang sudah lama ingin kukatakan. Namun itu begitu besar, hingga aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Sejak aku datang ke dunia ini." Mendengarnya, Alice berkata, "Tunggu, datang ke dunia ini? Maksudmu lahir di dunia ini kan, nak?" Ia berkata, "Yah, semacam itu, tapi tidak benar-benar begitu, Bu." Alice berkata, "Ibu tidak mengerti, nak." Arthur berkata, "Percayalah, Bu, saat aku dilahirkan adalah saat yang kuingat lebih baik daripada siapapun. Benar-benar jernih, sebening kristal. Saat aku ditransportasikan atau terlahir kembali ke dunia ini, ada sesuatu yang terjadi yang menyeretku dari duniaku ke dunia ini." Jadi akhirnya Arthur akan mengungkapkan kepada keluarganya siapa dirinya. Kita melihat Arthur yang berkata, "Aku telah ditransportasi ke sini dengan cara terlahir kembali. Sesuatu telah terjadi yang membuatku mungkin ditarik ke dunia ini." Namun, saat itu Ray berkata, Tunggu sebentar, nak. Sebenarnya kamu ingin mengatakan apa?" Mendengar itu, Alice tak bisa menahan diri. Ia mendekati Arthur dan berkata, "Art, nak, apa yang sedang kamu katakan? Dunia lain? Apa kamu baik-baik saja? Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah guru-gurumu yang mengatakan semua ini padamu?" Arthur menjawab, "Tidak, Ibu. Guruku tidak tahu apapun soal ini. Bahkan tidak ada satu orang pun yang tahu, kecuali kalian." Namun di sini Alice benar-benar tidak bisa mempercayai semua yang dikatakan Arthur. Tapi saat itu Ray terlihat sedikit serius dan berkata, "Sayang, biarkan anak ini bicara." Ia menatap Arthur dengan serius. Arthur juga memandangnya dan mulai menarasikan, "Aku sudah menceritakan segalanya tentang duniaku dulu kepada mereka berdua. Bagaimana dunia itu bekerja, bagaimana mekanisme di dalamnya, dan semua detail lain yang kuingat. Selama aku menceritakannya, mereka hanya diam mendengarkan. Kadang-kadang ayah atau Ray bertanya padaku, 'Tapi ibu?' Ia sama sekali diam. Aku tak tahu berapa lama waktu berlalu. Tiba-tiba terdengar suara, 'King Gray, jadi bakat bertarungmu, sihirmu.'" Arthur memotong dan berkata, "Ya, sistem itu bekerja di dunia lamaku. Sistem mana yang sangat mirip, dan soal konsep bertarung, kalian sudah bisa menyimpulkannya sendiri." Namun mendengar ini, Alice seperti kehilangan kendali. Ia mulai tertawa seperti orang gila. Ia terus berkata, "Ini semua hanya lelucon, kan, nak? Katakanlah, kamu hanya bercanda, kan? Ray, dia hanya bercanda, kan?" Ia menangis. Dari matanya terlihat jelas bahwa ia hanya ingin mendengar sekali saja dari mulut Arthur bahwa semua ini hanyalah lelucon. Bahwa semua yang ia katakan adalah kebohongan. Namun, Arthur menjawab, "Aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku tidak sedang bercanda, Ibu." Mendengar ini, Alice langsung duduk di tempat dan mulai mengingat semua momen berharga bersama Arthur. Semua momen saat mereka bersenang-senang, saat ia merawat Arthur seperti anak kandungnya. Semuanya kembali dalam ingatan. Ia seperti kehilangan akal. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Namun Ray berusaha menenangkannya. Setelah itu, Arthur pergi tanpa mengucapkan apa-apa lagi. Adegan bergeser. Kini kita melihat Arthur sedang berbicara dengan semua orang di luar. Dan saat itu Ray datang dari belakang dan menyuruh Ellie pergi ke ibunya. Ellie berlari, tapi kemudian ia berbalik dan memeluk Arthur. Ia berkata, "Aku tidak akan memintamu untuk tidak pergi, tapi tolong selalu kembalilah." Adegan berganti lagi. Sekarang Arthur dan Ray sedang pergi ke suatu tempat. Ray berbicara tentang Alice. Ia berkata bahwa Alice sedang tidur. Arthur bertanya, "Apa dia baik-baik saja?" Ray tidak melihat ke arahnya dan menjawab, "Ya, dia sedang dalam syok. Tapi sepertinya dia akan baik-baik saja." Mendengar ini, Arthur bertanya,
Jadi sekarang kalian mulai mempercayaiku? Ray menjawab, apa yang bisa kami lakukan? Kau tak punya alasan untuk berbohong. Dan semua hal luar biasa yang sudah kau lakukan sampai sekarang. Semuanya menunjukkan bahwa kau berkata jujur. Lalu Arthur bertanya kepadanya, apa kau baik-baik saja? Ray terdiam sejenak dan menjawab, apa aku baik-baik saja? Tentu saja tidak. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Ini bukan hal mudah untuk dicerna, Arthur. Semua kenangan yang telah kita buat. Apa semuanya palsu? Katakan, apakah kau sudah tahu segalanya sejak awal? Apakah semua yang telah kau lakukan hanyalah sandiwara? Apa semua itu hanya acting? Sekarang, aku tak tahu bagaimana aku harus bersikap padamu. Kau lebih tua dariku. Dan ibumu. Ibumu membesarkanmu, merawatmu seperti anaknya sendiri. Lalu Ray memukul dinding dengan keras seperti orang marah, hingga darah mengucur deras dari tangannya. Tapi ia tetap meminta maaf atas perilakunya. Arthur juga merasa sangat sedih. Ia pun mulai menjelaskan alasannya. Ia berkata bahwa ia mengatakan semua itu karena ia akan pergi untuk waktu yang lama. Mendengar ini, Ray bertanya, lama? Maksudmu berapa lama? Arthur menjawab, beberapa tahun. Mendengar itu, Ray semakin sedih. Ia berkata, itu waktu yang sangat lama, bukan? Tapi Arthur mulai melangkah pergi. Namun saat itu ia berkata, kau tahu? Aku memberitahumu ini karena sekarang Ray tahu berapa umurku sebenarnya. Di kehidupan masa laluku, aku tidak punya satu pun kenangan tentang sebuah keluarga. Aku lahir di lingkungan tanpa cinta, tanpa siapapun yang mencintaiku. Itu sebabnya aku menjadi seorang petarung tanpa rasa. Tapi sejak aku datang ke dunia ini, kalian berdua, dan kemudian Ellie, telah mengajarkanku banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ku ketahui. Di dunia ini, aku telah menjadi manusia yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf karena telah sangat menyakiti kalian. Terima kasih. Terima kasih telah membuatku menjadi orang yang begitu baik. Mendengar ini, Ray pun menangis. Arthur juga menangis dan berkata, sekali lagi, terima kasih karena telah mencintaiku seperti seorang anak. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Adegan bergeser. Beberapa saat kemudian, kita melihatnya muncul di hadapan Winsome dan Rinia. Winsome berkata, jadi kau telah menyelesaikan tugasmu? Arthur menjawab, ya, ayo pergi. Rinia mengajaknya bertemu dengan keluarganya, tapi Arthur berkata, tidak, aku sudah berbicara dengan mereka dan sudah menyelesaikan semua urusanku. Aku akan meninggalkan mereka dalam pengawasanmu. Tolong jaga mereka dengan baik. Rinia pun menasihatinya agar menjaga diri baik-baik. Di sisi lain, Winsome memotong jarinya dan meneteskan darah ke atas sebuah piring. Piring itu mulai bersinar dan sebuah portal terbuka. Saat akan pergi, Arthur bertanya kepada Winsome, hei, Winsome, apakah ada perubahan dalam ekspresiku? Winsome menjawab, ya. Melihatmu seperti ini, ekspresimu tampak seperti para Asura Pantheon. Wajah mereka tidak pernah menunjukkan ekspresi, dan itu membuat mereka sangat fokus. Mendengar ini, Arthur berkata, baik, aku siap. Di sisi lain, kita melihat Ray sendirian. Ia sedang memikirkan semua ini, sangat sedih. Ia belum bisa menerima kata-kata Arthur, atau mungkin ia memang tak ingin mempercayainya. Dalam hatinya, terdengar suara, andai saja Arthur tidak memberitahuku semua ini. Andai aku tidak tahu apa-apa. Tapi di lubuk hatinya, ia sudah tahu bahwa Arthur memang berbeda. Kemampuannya, segalanya, terasa berbeda. Lalu perlahan-lahan ia mendekati Rinia. Di sana, Rinia mulai berbicara kepadanya, berusaha menjelaskan semuanya. Namun Ray semakin terkejut saat tahu bahwa Rinia sebenarnya sudah tahu tentang Arthur sejak awal. Mendengar ini, ia mulai mencurahkan semua kesedihannya kepadanya. Rinia pun mencoba menenangkannya dengan baik. Setelah pembicaraan mereka selesai, Rinia memberikan sesuatu kepada Ray dan berkata, Guru Arthur menitipkan ini untuk keluarga kalian, yaitu keluarga Lewin. Dalam bungkusan itu, mereka menemukan seekor anak beruang kecil. Ray membukanya,
Tapi saat itu Ellie datang dari belakang, langsung mengambilnya dan berkata, "Ini sangat lucu, Ayah. Sangat lucu. Berikan ini padaku." Ray sempat ingin mengatakan sesuatu, tapi saat mereka saling memandang, mata keduanya bersinar. Dan Ray berpikir, mimpiku hancur di sini. Karena aku sempat berpikir akan menunggangi binatang ini di medan perang. Tapi sekarang, kurasa binatang ini akan lebih baik untuk putriku yang luar biasa ini. Di sini Ellie menamai beruang itu. Adegan bergeser lagi. Beberapa saat kemudian, kita melihat Ray mendekati Alice. Ia duduk di sampingnya. Alice bertanya, "Sudah berapa lama aku tidur?" Ray menjawab, "Beberapa jam." Alice lalu bertanya tentang Arthur. Ray berkata, "Dia sudah pergi." Seketika Alice kembali menangis. Ia berkata, "Aku orang yang mengerikan, kan? Aku sempat membentak Arthur. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku benar-benar tidak ingin mengatakan itu." Mendengar ini, di dalam hati Ray juga ikut hancur. Ia pun ingin berkata bahwa ia juga merasa seperti itu. Tapi ia menahan diri, karena kini dialah yang harus menenangkan dan menjaga Alice. Alice terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku bertanya-tanya, bagaimana jadinya kalau anak kita bukan Arthur? Apa dia akan seperti aku? Atau seperti dirimu?" Tapi Ray terus-menerus memintanya untuk berhenti berkata seperti itu. Kini keduanya mulai menangis. Namun sambil menangis, Ray tetap berusaha menjelaskan dan menenangkan dengan baik. Beberapa saat kemudian, saat Alice mulai sedikit tenang, Ray mencoba mendekat sedikit padanya. Namun tiba-tiba dari luar, Ellie berteriak, "Mama, lihatlah B sebentar." Alice menjawab, "B." Ray berkata, "Akan aku jelaskan nanti saja." Adegan pun berganti. Sekarang di sisi lain, kita melihat dunia para dewa, yaitu Iphiothios. Akhirnya, Arthur dan Winsome telah memasuki tempat itu. Arthur melihat sekeliling dan berkata, "Jadi inilah dunia para dewa. Ini benar-benar sangat indah." Keduanya mulai melangkah lebih jauh. Winsome berkata, "Selamat datang di Iphiothios, Arthur. Dan kalau lebih spesifik, ini adalah Kastil Indrath." Lalu tampak di depan mereka Kastil Indrath yang megah, bersamaan dengan keindahan dunia ini. Kini terlihat mereka berdua melintasi sebuah jembatan yang sangat indah. Pemandangan di sekelilingnya sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di gerbang kastil. Arthur bertanya, "Hei, kenapa tidak ada penjaga di luar gerbang?" Winsome menjawab, "Mereka sudah memperhatikan kita sejak kita menyeberangi jembatan. Ayo, jangan buang waktu. Kita tidak boleh membuat Lord Indrath menunggu." Pintu pun terbuka, dan mereka masuk ke dalam istana. Tempat itu sungguh luar biasa indahnya. Arthur memandangi istana itu dan berpikir, jadi ini rumahnya Sylvia. Sebelum bertemu dengan Lord Indrath, Arthur meminta nasihat dari Winsome. Tapi Winsome berkata, "Apa yang bisa aku katakan padamu? Aku pun tidak tahu apa yang akan dia katakan atau lakukan." Saat itu, dua sosok, mungkin penjaga, muncul di hadapan mereka. Mereka menyambut Winsome dan berkata, "Akhirnya Elder Winsome membawa anak manusia ini." Namun salah satu dari mereka berkata, "Apa ini pantas? Seorang manusia membawa putri kita seperti itu." Tapi Winsome menjelaskan bahwa mereka berdua memiliki ikatan. Kemudian, satu gerbang lainnya terbuka, gerbang menuju Lord Indrath. Arthur tampak sedikit ketakutan. Namun saat mereka memasuki ruangan itu, di hadapan mereka duduklah Lord Indrath. Winsome langsung menunduk. Arthur melihatnya namun tidak bisa memahami betapa besarnya kekuatan yang dimiliki pria itu. Ia bahkan tidak bisa merasakan auranya. Namun segera setelah itu, ia merasakan tekanan luar biasa yang membuatnya takut. Ia tak bisa memahami apa-apa. Tubuhnya mulai bercahaya dan terasa terbakar. Ia berlutut. Namun saat ia melihat ke tangannya, Sylvia tidak ada di sana. Ia menatap ke depan. Ternyata ia berada di dekat Lord Indrath. Ia benar-benar bingung bagaimana semua ini bisa terjadi. Lalu Lord Indrath berkata, "Apa? Tidak bolehkah aku mencintai cucuku sendiri? Ngomong-ngomong, kulihat kau tidak melatihnya dengan baik. Mana levelnya sangat rendah, bahkan terlalu rendah.
dan ia terus-menerus memasuki keadaan hibernasi. Kau sama sekali tidak melatihnya." Mendengar itu, Arthur merasa sedikit marah. Namun Winsome berkata, "Mohon maaf, Yang Mulia, saya berada di Dikaten. Saya seharusnya melatihnya. Jika Anda perintahkan, saya akan melatihnya di sini." Namun Lord Indrath berkata, "Tidak perlu. Aku akan melatihnya sendiri secara pribadi." Saat itu Sylvia terbangun. Ia melihat ke arah pria itu dan ketakutan. Lord Indrath menatapnya, dan Sylvia juga menatap kembali. Ia lalu menoleh ke arah ayahnya, Arthur, dan bertanya, "Papa, aku di mana?" Arthur hendak bertindak, namun ia menahan diri. Ia berkata sambil mengontrol dirinya, "Kita agak jauh dari rumah, tapi kamu baik-baik saja kan, Sylvia?" Sylvia menjawab, Ya, Papa, tapi aku sangat mengantuk. Boleh aku tidur?" Arthur mengangguk. Lalu Arthur bertanya, "Lord Indrath, apa tujuan Anda membawa saya ke sini? Kalau memang saya hanya perlu dilatih, Anda bisa melakukannya di Dikaten. Lalu apa maksud dari membawa saya ke dunia para dewa ini?" Winsome menjawab, "Sejauh yang aku mengerti, kau sudah tahu bahwa perang besar akan segera terjadi. Dan menurutku, akan sangat menguntungkan jika kau dilatih di sini bersama Winsome. Atau, aku bisa menyediakan beberapa spesialis yang akan membantumu dalam latihan. Anggap ini sebagai kehormatan, karena pelatih yang akan melatihmu adalah seseorang yang bahkan anak-anak paling berbakat di sini pun jarang mendapat kesempatan untuk belajar darinya." Arthur bertanya, "Bagaimana kalian tahu kapan perang akan terjadi dan seberapa banyak waktu yang kita punya?" Lord Indrath menjawab, "Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku yang akan mengurusnya. Kau cukup fokus pada latihanmu. Aku akan memberitahu Winsome saat waktumu untuk kembali tiba." Arthur bertanya lagi, "Tunggu, bagaimana dengan Sylvia?" Lord Indrath menjawab, "Aku akan mengurusnya. Ia akan tinggal bersamaku sampai latihannya selesai." Arthur tidak ingin menerima hal itu dan bertanya, "Berapa lama itu akan berlangsung? Kapan aku bisa bertemu dengannya lagi?" Namun Winsome mulai membawanya pergi. Adegan berganti. Beberapa saat kemudian, kita melihat mereka di luar. Arthur masih membicarakan tentang Sylvia. Ia berkata, "Ini tidak benar. Memisahkan Sylvia dariku. Aku tidak akan sanggup." Namun Winsome menjelaskan padanya, "Dengar, ini pun memalukan bagi kami. Kami harus meminta bantuan dari seorang Lesser Wing. Tapi ini menguntungkan untuk kita berdua. Dan kalian berdua, kau dan Sylvia, adalah harta karun yang sangat berharga bagi kami. Jadi jangan khawatir, kalian akan diperlakukan dengan sangat baik." Lalu tiba-tiba, Arthur didorong oleh Winsome ke arah seekor unta. Arthur terpental ke dalam pohon, namun terteleportasi ke tempat lain. Winsome juga muncul di sana dan berkata, "Ah, Cordori, senang sekali bisa melihatmu lagi." Dari arah depan, seorang pria datang menghampiri. Ia juga menyapa Winsome, lalu menatap Arthur dan berkata, "Jadi ini dia anak manusia itu." Queen Sam mengenalkan Cordori kepada Arthur, mengatakan bahwa dia adalah teman baiknya. Namun ketika pria itu melihat orb ether di tangan Arthur, ia berkata, "Apa benar Lord Indrath memberikanmu orb ether itu?" Arthur menjawab, "Ya, beliau yang memberikannya." Pria itu kaget. Benarkah Lord Indrath benar-benar berinvestasi sebesar itu pada seorang manusia? Arthur benar-benar tidak mengerti. Ia bertanya, "Apa yang kalian bicarakan sebenarnya?" Cordori menjelaskan, "Ini akan sangat mempercepat pelatihanmu. Kami sedang meminjam kemampuan ras naga yang bisa mempengaruhi ether, sebuah elemen kuat yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Dan dengan menggunakan orb ini, tubuh dan jiwamu akan terpisah. Bahkan, kau akan bisa memanipulasi waktu." Namun Arthur masih belum memahami semua itu. Lalu Winsome dari belakang menjelaskan, "Kolam ether ini akan mempercepat pelatihanmu. Dan sambil berlatih, apapun yang terjadi padamu akan langsung sembuh." Tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Cairan dari kolam itu mulai menutupi tubuh Arthur. Arthur berkata, "Tunggu, apa yang sedang terjadi?" Winsome dengan senyum berkata,
Kau akan segera mengetahuinya. Arthur mulai mengingat kembali pelatihannya di kehidupan masa lalunya. Betapa kerasnya itu. Ia harus berlatih selama berjam-jam dan bermeditasi sesudahnya. Teknik yang digunakan pun sangat sulit. Namun, dari semua itu, King Gray memperoleh keterampilan yang luar biasa. Kini di masa kini, kita melihat Arthur berlatih dengan Cordry di sebuah tempat yang sangat indah namun menantang. Mereka berlatih dengan cara yang sangat ekstrim, dan Cordry terus membuat Arthur menderita. Pukulan Cordry membuat Arthur terjatuh, dan saat ia menatap ke atas, Cordry menghantamnya lagi dengan tinju yang membuat tanah retak dan lengannya patah total. Arthur menjerit kesakitan, tapi dengan susah payah ia berdiri kembali, hanya untuk dihajar lagi oleh tendangan Cordry. Setelah itu, kita melihat Arthur keluar dari Soul Realm ke dunia nyata, atau Eviotios melalui sebuah kolam. Begitu keluar, ia muntah karena efek brutal dari latihan. Namun ia segera menenangkan diri dan bersiap lagi untuk latihan. Melihat itu, Cordry kagum dan berkata, "Anak manusia ini punya tekad luar biasa." Lalu dia bertanya, "Sudah berapa lama?" Arthur menjawab, "Sekitar 4 menit." Cordry menanggapi, "Oh, berarti sudah 1 jam di dalam sana." Winsome memperingatkan bahwa waktu yang dihabiskan Arthur di dunia ini adalah sebuah kerugian, meskipun ia sedang latihan di Soul Realm, karena waktu terus berjalan, dan mereka tak punya banyak waktu tersisa. Arthur membela diri. "Jangan salahkan aku, dia terus menghajarku setiap menit." Cordry menjawab, "Aku hanya memberimu apa yang bisa kamu tangani, bahkan Asura muda bisa bertahan lebih lama daripada ini." Ia lalu mengajak Arthur masuk kembali ke kolam untuk melanjutkan latihan. Latihan brutal tanpa akhir. Sudah hampir 1 minggu berlalu di Soul Realm, dan Arthur terus-menerus dipukuli dan dibunuh oleh Cordry. Namun karena Ether Orb dan Soul Realm, Arthur bisa hidup kembali setiap kali mati, karena tubuh aslinya tetap berada dalam cairan di kolam itu, sedangkan jiwanya yang berlatih di Soul Realm. Arthur mulai menarasikan bagaimana latihan ini terasa seperti penyiksaan. Ia merasa pikirannya dan tubuhnya mungkin tak akan tahan lama. Akhirnya, ia jatuh karena kelelahan, dan Cordry mendekat, menyuruhnya untuk percaya padanya, sebelum mungkin membunuhnya lagi agar ia bangkit kembali di kolam. Setelah regenerasi, Arthur kembali ke latihan. Cordry terus memukulinya, tapi sekarang Arthur mulai berkembang. Ia bisa bertahan lebih lama. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka masih sangat besar. Tapi kali ini, Arthur tetap hidup setelah 1 sesi. Cordry bahkan memuji kemajuannya, meski Arthur hanya membalasnya dengan tunjuk jari tengah. Cordry membiarkannya istirahat sampai soul state-nya pulih. Arthur menolak istirahat, tapi Cordry menjelaskan bahwa meskipun tubuhnya tak terluka secara fisik, jiwa dan pikiran Arthur bisa rusak karena terus-menerus mati dan hidup kembali. Namun, Arthur tetap ingin melanjutkan. Cordry pun menunjukkan kekuatannya, melepaskan Killing Aura dengan kecepatan tinggi. Ia menghantam tubuh Arthur sampai tembus dan berkata, "Kau mungkin tahu banyak, tapi sekarang waktunya melupakan apa yang kau tahu dan belajar dari awal." Arthur mulai mengingat semua latihan sebelumnya. Tubuhnya masih gemetar. Ia berpikir, "Kenapa aku harus melalui semua ini? Untuk perang? Untuk bertarung?" Tapi sebelum sempat menjawab, ia kembali hidup dan berhadapan lagi dengan Cordry. Arthur menarasikan bahwa dunia luar telah melewati lebih dari 1 bulan, sementara ia telah berlatih hampir 1 tahun. Tapi bahkan setelah sekian lama, ia belum bisa menyamai kekuatan Cordry. Cordry memberitahu bahwa gerakan Arthur mulai membaik, bahkan mampu bertahan di bawah aura suppression milik Asura. Tapi Arthur masih kalah jauh. Cordry kembali menyerang, tapi kali ini ia mulai batuk parah dan kondisinya memburuk. Arthur pun jatuh dan bertanya, "Berapa lama aku bertahan kali ini dengan kekuatan King's Force?" Cordry menjawab, "Kau sedang berkembang, Arthur. Tapi kali ini, ayo bertarung tanpa senjata. Aku tahu kau lebih suka menggunakan pedang, tapi sebagai seorang mage, kau harus menguasai hand-to-hand combat. Siapkan dirimu agar bisa bertahan tanpa senjata." Ia juga menyuruh Arthur untuk mengatur mana force-nya lebih presisi. Mereka mulai bertarung lagi. Arthur makin cepat, dan Cordry memujinya.
Tapi ia tetap tak melepaskannya. Ia bahkan menahan Arthur dari belakang dan menyuruhnya bertahan dengan mana shield. Arthur mencoba, tapi gagal. Ia mati lagi dan kembali ke kolam. Saat Arthur bangkit kembali, Cordry sedang berdiri di depan seseorang. Ia berkata, "Oh, kau sudah datang, saudaraku Pum." Seorang pria dan seorang anak kecil muncul. Anak itu mungkin murid Cordry. Arthur bertanya, "Siapa anak ini, Master?" Cordry memperkenalkan, "Ini Tachi, rekan latihmu." Tapi Tachi langsung protes. "Apa? Rekan latihan? Aku pikir aku datang untuk berlatih langsung denganmu. Master Cordry." Cordry mencoba menjelaskan. "Dengar, Tachi. Arthur sedang menjalani pelatihan khusus bersamaku. Apa kau tidak percaya padaku? Apa kau punya komplain?" Ia berkata, "Tidak, guru." Namun Cordry segera menghentikannya dan mulai menjelaskan pada Arthur tentang dirinya atau tentang ras Pantheon yang menggunakan mana dengan cara yang berbeda. Ia juga menyebutkan bahwa Tachi yang sedang berlatih bersama Arthur juga berasal dari ras tersebut dan sedang menjalani pelatihan khusus. Beberapa saat kemudian, terlihat mereka bertiga sedang duduk bersama. Di sini, Cordry menyuruh Tachi untuk bertarung dengan Arthur menggunakan seluruh kekuatannya. Namun di sisi lain, ia melarang Arthur untuk menggunakan seluruh kekuatannya dan hanya diperbolehkan untuk menahan serangan Tachi. Mendengar itu, Tachi tidak percaya. Ia, yang merupakan makhluk dari ras Lesser, langsung mengeluh. "Guru, apa Anda tidak salah ucap? Seharusnya perkataan itu Anda tujukan kepadanya, bukan kepada saya. Dia ini seorang lesser being." Namun Cordry tampak sedikit marah dan berkata, "Tachi, aku sudah lelah dengan semua keluhanmu. Apa kau meragukan keputusanku?" Tachi segera menjawab, "Tidak, guru. Sama sekali tidak." Latihan pun kembali dimulai. Kali ini, Arthur berlatih dengan Tachi. Meskipun Tachi sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tetap tidak mampu menyentuh Arthur. Sementara itu, Cordry terus memperhatikan pertarungan mereka dan terlihat sangat terkesan dengan kemampuan bertarung Arthur. Meskipun hanya seorang manusia, Arthur belajar segala hal dengan sangat cepat, bahkan jauh lebih cepat daripada Tachi yang seorang asura dan sudah berlatih bertahun-tahun lamanya. Cordry bahkan sempat berpikir, jika saja Arthur adalah seorang asura, ia pasti sudah melampaui semua batas. Namun dalam pikirannya, Arthur hanyalah alat yang akan digunakan selama masih berguna. Waktu terus berlalu. Kini Arthur tidak hanya bertarung melawan Tachi saja, tetapi juga melawan 4 orang sekaligus. Ia mampu melawan keempatnya sekaligus dan menangkis setiap serangan dengan presisi tinggi. Ia mampu membaca setiap gerakan mereka dan bereaksi sesuai dengan itu. Tak lama kemudian, ia berhasil menjatuhkan keempatnya dalam latihan tersebut. Kemudian terlihat ia berlatih bersama keempat orang itu lagi dan lagi. Dan setiap kali, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ketika sesi latihan selesai, semua orang mulai mengeluh bahwa mereka hampir berhasil menyerangnya. Namun Cordry langsung menyanggah mereka. "Kalian berempat tidak bisa menyentuh satu orang pun dengan benar, apalagi mendaratkan satu pukulan yang layak. Dan sekarang kalian malah mengeluh ingin kesempatan lagi?" Kemudian ia berbalik pada Arthur dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu, Arthur?" Arthur menjawab, "Tidak pernah merasa sebaik ini, guru." Kini, terlihat Arthur kembali berlatih bersama Cordry. Di dunia luar, waktu yang berlalu adalah 4 bulan. Namun di dunia dalam, yaitu dunia solar, sekitar 4 tahun telah berlalu. Ia tidak hanya berlatih bersama Cordry, tetapi juga dengan semua orang di sana. Selama latihan itu, tubuh fisiknya di dunia luar mendapatkan muscle memory, meskipun usianya tidak bertambah. Arthur menjadi sangat cepat dan kuat. Bahkan di antara semua orang yang dilatih, ia menunjukkan performa terbaik. Namun, selama berlatih, Arthur juga merasa bahwa Cordry tidak mengajarkan semua hal padanya. Mungkin karena ia manusia dan dianggap tidak akan mampu menanggungnya. Atau karena ia tidak pantas untuk mengetahui semuanya. Namun Arthur tetap menyerap semua yang ia dapatkan, belajar tanpa henti. Adegan berganti. Kini Arthur bersama Winsome. Latihan mereka akhirnya selesai. Arthur mengucapkan terima kasih kepada Cordry atas semua bantuannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada yang lainnya, meskipun tak satu pun dari mereka melihat ke arahnya.
Mereka tampak kesal karena tidak pernah bisa mengalahkannya, bahkan sekalipun. Sebelum pergi, Arthur kembali mengucapkan terima kasih kepada Cordori. Melihat ekspresinya, Winsome dan Cordori saling bertatapan. Arthur bertanya, "Ada apa?" Keduanya menjawab, "Setelah semua latihan ini, setelah kematian yang begitu sering dalam pelatihan, biasanya mentalitas seorang anak akan berubah sepenuhnya. Itulah sebabnya kami ragu, apakah kau harus dilatih di dalam Ether Orb atau tidak. Tapi sepertinya semuanya berjalan dengan baik." Arthur berkata, "Aku secara mental jauh lebih kuat dan lebih dewasa dibandingkan anak-anak seusia aku." Ia kemudian bertanya tentang pelatihan selanjutnya. Cordori mulai menjelaskan tentang Alakria, bahwa mereka, atau lebih tepatnya sihir mereka, telah berkembang jauh lebih maju dibandingkan Dikaten, bahkan beberapa generasi lebih maju. Oleh karena itu, Arthur harus benar-benar siap dan berhati-hati, karena para Asura sendiri tidak akan ikut dalam pertarungan secara langsung. Adegan kembali berganti. Beberapa saat kemudian, Arthur mengucapkan salam perpisahan dan bersiap untuk pergi. Sebelum ia berangkat, Winsome memberinya sebuah gulungan. Begitu Arthur membacanya, ia tampak sangat terkejut. Tak lama kemudian, ia terlihat sangat sedih dan bertanya, "Jadi, informasi yang Direktur Cynthia berikan padaku, haruskah aku mengasumsikan bahwa mereka adalah targetku?" Winsome menjawab, "Sejauh yang aku tahu, mereka bukan hanya Scythes, tetapi Retainers. Mereka sangat kuat. Masing-masing dari mereka mampu mengalahkan seorang Lance dengan mudah. Bahkan, ada 4 di antara mereka yang levelnya lebih tinggi daripada Lance." Arthur terkejut mendengarnya. Ia juga bertanya, bagaimana mungkin dia tahu? Bukankah dia terikat oleh kontrak untuk tidak memberikan informasi? Namun Winsome tidak menjawab dan hanya melangkah pergi. Arthur pun mengikutinya sambil memikirkan perang yang akan datang. Waktunya tidak banyak, namun kini ia sudah memiliki tujuan. Ia tahu siapa yang harus ia hadapi. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di tepi sebuah jurang. Arthur bertanya, Apa ini?" Winsome menjawab, "Kau ingat kan apa yang kujelaskan padamu tentang pelatihan berikutnya?" Arthur menjawab, "Ya, aku tahu. Aku tidak boleh menggunakan apapun kecuali yang ada di dalam tas. Aku harus menangkap 3 mana beast dengan cara yang berbeda-beda. Seekor Raptor Squirrel, Beast Core dari Silver Panther, dan terakhir Titan Bear. Benar kan?" Namun kemudian, Winsome memberinya sebuah lonceng dan berkata, "Kau harus mengenakan ini, dan ketika kau berhasil menyelesaikannya, bunyikan untuk memanggilku. Oh ya, aku menyarankan agar kau menangkap mereka sesuai urutan yang sudah disebutkan." Mendengar semua itu, Arthur mulai merasa kesal. Ia mulai meragukan metode pelatihan Winsome, tapi ia tidak punya pilihan lain. Maka ia pun melompat ke dalam jurang itu.